Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di masa muda Abu Nawas, ia pernah mengagumi seorang ulama sufi yang mempunyai karomah luar biasa. Dikabarkan bahwa ulama sufi tersebut konon katanya bisa berjalan di atas air. Terkadang ia bepergian dari tempat satu ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat. Padahal kedua tempat tersebut jaraknya berjauhan. Oleh sebab itulah Abu Nawas ingin bisa seperti dirinya. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menemui ulama sufi tersebut. "Wahai Tuan Syekh, saya ingin menjadi murid Tuan," pinta Abu Nawas. Dengan wajah tersenyum, ulama sufi itu menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa ia menerima Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas sangat bahagia. Lalu oleh ulama sufi, Abu Nawas dipersilahkan menginap di rumahnya. Dan sejak saat itu Abu Nawas digembleng dengan bermacam-macam amalan ibadah seperti sholat tahajud, zikir pagi, sore, dan malam. Tak lupa Abu Nawas juga melakukan ibadah puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Abu Nawas tidak merasakan ada kesaktian pada dirinya. Ia tak mempunyai kelebihan seperti yang dimiliki oleh ulama sufi tersebut. Hingga pada suatu hari Abu Nawas memberanikan menanyakan hal itu kepada gurunya. "Wahai Tuan Syekh, saya sudah berlatih jalan spiritual selama berbulan-bulan. Namun saya belum mencapai kemajuan," kata Abu Nawas. "Tahukah kamu kenapa kau tidak mengalami kemajuan?" tanya ulama sufi. Abu Nawas menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak tahu wahai Tuan Syekh." Lalu dijawab oleh ulama sufi, "Karena kau terlalu sibuk berusaha untuk membuatku terkesan dengan kesolehanmu. Mempunyai karomah bisa terbang itu memang luar biasa. Mempunyai karomah bisa berjalan di atas air itu juga luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat dari semua karomah tersebut. Namun anehnya banyak orang yang menyepelekan, bahkan menganggapnya biasa saja. Padahal karomah tersebut sangat luar biasa," kata ulama sufi. Mendengar itu, Abu Nawas menjadi penasaran. "Karomah apa itu wahai Tuan Syekh?" tanya Abu Nawas. "Istiqomah dalam melakukan ibadah yang di luar ibadah kewajiban, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan sholawat, dan bangun tiap malam untuk menunaikan sholat tahajud," tutur ulama sufi. Kini Abu Nawas mulai menyadari akan kesalahannya. Sebab amal ibadah yang selama ini ia lakukan hanya karena ingin mempunyai karomah dan dianggap soleh oleh gurunya. Padahal seharusnya ia melakukan semua amal ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah. Kisah selanjutnya. Malik bin Dinar adalah seorang waliullah yang terkenal akan karomahnya. Namun demikian, ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia juga terkenal sangat dermawan, meskipun hidup dalam kemiskinan. Pernah pada suatu hari ada seorang pengemis datang ke rumahnya untuk meminta-minta. "Wahai Tuan, berilah saya sedekahmu," kata si pengemis dari luar pintu rumahnya. Malik bin Dinar pun membawakan sepotong roti lalu diberikan kepada si pengemis. Padahal itu adalah roti satu-satunya yang hendak ia makan. Tapi tanpa diduga si pengemis kembali berkata, "Wahai Tuan, tambahkanlah dari apa yang engkau berikan." Mendengar permintaan tersebut, Malik bin Dinar mengambil sesuatu yang lain untuk diberikan kepada si pengemis. Setelah mendapat apa yang diinginkan, si pengemis kembali berkata, "Wahai Tuan, tambahkanlah dari apa yang engkau berikan."
Malik bin Dinar pun kembali mengambil sesuatu yang lain untuk diberikan kepada si pengemis. Hal ini terjadi terus-menerus sehingga tidak ada lagi yang tersisa di kediaman Malik bin Dinar. Akan tetapi si pengemis masih mengatakan hal yang sama. "Wahai Tuan, tambahkanlah dari apa yang engkau berikan," kata si pengemis. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan, Malik bin Dinar berkata kepada si pengemis, "Di rumahku sudah tidak ada apapun yang bisa aku berikan, kecuali kau jual aku sebagai budak, dan kau akan memperoleh uang dari itu." Mendapati jawaban demikian, si pengemis hanya terdiam. Dan anehnya, ia kemudian pergi tanpa mengambil sedikit pun pemberian dari Malik bin Dinar. Demikianlah kisah keteladanan seorang waliullah agung yang bernama Malik bin Dinar. Terkait kedermawanannya tersebut, Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, "Barang siapa menolak orang yang meminta-minta karena takut mengalami kerugian, maka malaikat rahmat tidak akan mendatangi rumahnya selama 7 hari. Itu sebagai balasan baginya karena telah bersikap bakhil." Kisah ini terdapat dalam kitab Tambihul Mukhtarin karya Syekh Imam Asy'aroni. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan ada salah satu santri Syekh Hasyim Asy'ari yang mempunyai kepintaran luar biasa. Bisa dikatakan santri ini juga mempunyai kemampuan yang jarang dimiliki oleh santri lainnya. Pada saat itu, Syekh Hasyim Asy'ari sedang membacakan sebuah kitab kepada santri-santrinya. Dan santri yang pintar ini dalam hati ia menebak bahwa di kalimat di halaman sekian gurunya akan salah cara membacakan kitab. Ternyata dugaan santrinya ini menjadi kenyataan. Singkat cerita, ia pun lulus dari pesantren dengan nilai yang cukup bagus. Hal ini dikarenakan ia dengan cepat menguasai berbagai macam kitab yang diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian ia pun pulang ke kampung halaman dengan harapan bisa mengajarkan ilmu kepada masyarakat setempat. Namun apa yang terjadi? Warga desa sama sekali tak menghiraukan keberadaannya. Jangankan diminta mengajarkan ilmu agama, diminta jadi imam sholat saja tidak pernah. Warga desa justru lebih memilih ustadz-ustadz biasa yang ilmunya bisa dibilang jauh lebih rendah dari ilmu yang dimiliki si santri. Ia pun menjadi bingung dan heran dengan keadaan yang dialaminya. Beberapa bulan kemudian, ia lalu sowan kepada gurunya untuk mengadukan hal ini. Maka pergilah ia ke Ponpes Tebu Ireng yang terletak di kota Jombang, Jawa Timur. Kemudian di hadapan kiainya, santri ini berkata, "Pak Yai, kenapa keberadaan saya di desa tidak dianggap oleh warga setempat?" Pak Yai membalas, "Kau masih ingat peristiwa dulu ketika aku membacakan kitab di hadapanmu dan santri-santri yang lain? Kemudian dengan kesombongan ilmu yang kamu miliki, kau menebak di dalam hatimu bahwa di kalimat halaman sekian aku akan salah cara membacanya." Mendengar itu, sontak si santri terkejut. Bagaimana mungkin gurunya bisa mengetahui? "Iya Pak Yai, saya masih ingat," jawab si santri dengan rasa bersalah. "Ketahuilah, perbuatanmu ini merupakan bentuk su'ul adab kepada gurumu. Dan itu yang membuat ilmu yang kamu miliki menjadi tidak barokah," tutur sang kiai. Menyadari akan kesalahannya, si santri pun segera meminta maaf. Kemudian sang kiai memaafkannya dan menyuruh si santri untuk kembali pulang ke kampung halaman. Barulah setelah peristiwa itu, ilmu yang dimiliki menjadi barokah. Warga desa mulai meminta si santri untuk mengajarkan ilmu agama, sekaligus menjadi imam sholat di musola yang berada di desanya. Kisah selanjutnya, dahulu ada seorang ulama sufi yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Ulama sufi tersebut bernama Syekh Jalaluddin Rumi. Suatu malam,
Jalaluddin Rumi mengundang gurunya untuk datang ke rumah. Dengan senang hati gurunya pun menerima undangan tersebut. Maka berangkatlah ia ke rumah Jalaluddin Rumi. Setibanya di sana, sang guru langsung dipersilahkan masuk. Kemudian Jalaluddin Rumi menyiapkan hidangan istimewa untuk menjamu gurunya. Setelah semua hidangan telah siap disajikan di atas meja, tiba-tiba gurunya berkata, "Apakah kau bisa menyediakan minuman arak untukku?" Tentu saja Jalaluddin Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya guru juga minum?" tanyanya. "Iya," jawab gurunya. "Maaf guru, saya tidak mengetahui hal ini," balas Jalaluddin Rumi. "Nah, sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," ujar gurunya. "Tapi guru, waktu sudah larut malam, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" tanya Jalaluddin Rumi. "Perintahkanlah salah satu pembantumu untuk membelinya," jawab gurunya. "Wahai guru, kalau aku menyuruh pembantuku, dia akan mengira aku suka minum arak. Kehormatanku akan hilang di hadapannya, dan aku akan dicap sebagai orang munafik," balas Jalaluddin Rumi. "Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman arak," kata gurunya menyarankan. "Wahai guru, seluruh kota mengenalku sebagai orang yang terhormat. Bahkan mereka memuliakanku. Bagaimana mungkin aku keluar membeli arak?" balasnya. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minuman arak, aku tidak akan memakan hidanganmu, dan aku tak akan mengajakmu berbicara," ujar gurunya. Karena kecintaan pada gurunya, akhirnya Jalaluddin Rumi menuruti permintaannya. Kemudian ia mengenakan jubah panjang untuk menyembunyikan botol arak yang akan dibelinya. Maka pergilah ia ke pemukiman kaum Nasrani. Sebelum sampai ke pemukiman tersebut, tidak ada satu orang pun yang berpikir macam-macam terhadapnya. Tapi begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa warga menjadi terkejut. Dan akhirnya mereka menguntitnya dari belakang. Keterkejutan mereka semakin bertambah manakala mereka melihat Jalaluddin Rumi memasuki sebuah kedai penjual arak. Ia terlihat membeli botol arak dan menyembunyikannya di balik jubah. Ia pun kemudian bergegas pergi. Setelah itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampailah ia di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya berteriak dengan suara lantang, "Wahai para penduduk kota, Syekh Jalaluddin Rumi yang setiap hari jadi imam sholat kalian, baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman arak." Orang itu berteriak demikian sambil menyikap jubah yang dikenakan oleh Jalaluddin Rumi. Maka terlihat botol minuman arak yang disembunyikan di balik jubahnya. Lihatlah botol yang dipegangnya. Itu adalah botol minuman arak. Orang yang mengaku ahli ibadah ini ternyata gemar mabuk-mabukan, teriaknya kembali. Para warga yang menyaksikan itu menjadi marah besar kepadanya. Mereka merasa dibohongi dengan perilaku Jalaluddin Rumi yang dianggap berpenampilan sok alim. Akibatnya, masing-masing warga bergantian meludahi muka Jalaluddin Rumi. Bahkan ada yang sampai memukulnya. Melihat Jalaluddin Rumi hanya terdiam, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh kebohongan Jalaluddin Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Di saat itulah gurunya datang dan mencegah para warga yang sedang memukuli Jalaluddin Rumi. "Berhenti kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minum arak. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan," kata gurunya. Namun salah satu warga masih mengelak dan bicara menantang. "Itu bukan cuka, itu arak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membelinya di pemukiman Nasrani," teriaknya.
Kemudian, untuk meredam situasi yang semakin memanas, gurunya mengambil botol arak yang sedang dipegang oleh Jalaluddin Rumi. Lalu, ia membuka tutup botol dan meneteskan isinya di setiap tangan para warga yang ada di situ. Ketika mereka mencicipinya, ternyata itu memang cuka. Melihat kenyataan ini, para warga pun menyesal dan merasa bersalah. Mereka lalu memukuli kepala mereka sendiri sebagai tanda penyesalan. Mereka juga bersimpuh di kaki Jalaluddin Rumi dan memohon maaf kepadanya. Hingga akhirnya satu persatu warga pelan-pelan pergi dari hadapannya. Setelah semuanya benar-benar telah pergi, Jalaluddin berkata kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa minuman arak tersebut bisa berubah menjadi cuka?" Gurunya menjawab, "Sebelum aku datang ke rumahmu, aku terlebih dulu mendatangi kedai penjual arak. Lalu aku perintahkan kepada si penjual, apabila kau membeli arak, supaya dikasih botol berisi cuka." Kemudian Jalaluddin Rumi kembali berkata, "Wahai guru, malam ini Anda membuatku terjerumus ke dalam masalah besar, sampai aku harus menodai kehormatanku dan mencemarkan nama baikku sendiri di depan umatku. Sebenarnya apa yang sedang Anda ajarkan kepadaku?" Gurunya menjawab, "Agar kau mengerti bahwa kehormatan umat dan wibawa yang kau banggakan ini hanya hayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang adalah sesuatu yang abadi, padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan itu langsung sirna. Mereka yang tadinya menghormatimu dan memuliakanmu, kini berbalik justru meludahimu, memukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inikah penghormatan yang selama ini kau bangga-banggakan dan perjuangkan, yang akhirnya akan lenyap hanya dalam sesaat? Maka mulai hari ini berhentilah untuk mencari penghormatan dari sesama manusia, dan bersandarlah hanya kepada Allah semata." Setelah mendengar penuturan gurunya, Syekh Jalaluddin Rumi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan.
Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada. Dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar, jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan. Karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dalam sejarah perjalanan hidup Abu Nawas, ternyata ia pernah bekerja di toko pakaian milik saudagar kaya. Kala itu, kondisi keuangan rumah tangganya sedang terpuruk. Ia sama sekali tak punya uang untuk membeli makanan. Apalagi waktu itu, Baginda Raja sudah lama sekali tak memanggil dirinya. Sudah barang tentu ia tak lagi mendapatkan hadiah pundi-pundi uang. Sebenarnya ia bisa saja langsung datang ke istana menemui Baginda Raja untuk meminta hadiah. Karena sebelumnya Baginda Raja pernah mengatakan kalau Abu Nawas butuh apa-apa langsung saja minta padanya, tak perlu sungkan-sungkan ataupun malu. Tapi itu bukanlah sifat Abu Nawas. Ia pantang meminta atau menerima hadiah tanpa bekerja. Meskipun pekerjaan yang ia lakukan hanya sekedar menghibur Baginda Raja, baginya itu lebih mulia daripada meminta. Akibat kondisi ekonominya yang serba kekurangan, sang istri pun selalu mengomel tiap hari. Sampai kapan kita terus begini? Untuk makan saja susah. Kalau kamu tidak mau meminta hadiah pada Baginda Raja, ya kamu cari kerja apa kek, biar bisa dapat uang untuk beli makanan, kata sang istri sewot. Karena tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas pun menjawab, Iya, saya akan cari kerja. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya. Hei Abu Nawas, kamu mau kemana? Kenapa mukamu terlihat cemberut? Tanya sahabatnya kepada Abu Nawas. Saya mau cari pekerjaan. Istriku di rumah ngomel-ngomel terus, minta dibelikan istana. Jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu sahabatnya langsung tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja. Tapi kamu serius mau cari pekerjaan? Tanya sahabatnya. Iya, aku serius. Memangnya ada lowongan pekerjaan? Abu Nawas balik bertanya. Ada sih, di toko pakaian milik saudagar kaya. Tapi ya banyak yang tidak betah bekerja di sana. Katanya sih majikan pemilik toko pakaian tersebut sangat pelit dan bakhil, tutur sahabatnya. Tidak apalah, yang penting saya bisa bekerja dan mendapat upah, balas Abu Nawas. Kemudian sahabatnya mengantarkan Abu Nawas ke toko pakaian yang dimaksud. Singkat cerita, Abu Nawas diterima kerja di toko tersebut. Hari pertama kerja, Abu Nawas mulai merapikan baju-baju dagangan supaya terlihat menarik bagi para pembeli yang datang. Di tempat toko ia bekerja, Abu Nawas penasaran dengan kendi kecil yang berada di atas meja majikannya. Sesekali ia melirik ke arah kendi kecil tersebut. Melihat gelagat Abu Nawas yang mencurigakan itu, sang majikan lantas berkata, Hei Abu Nawas, kendi ini isinya racun. Jangan coba-coba untuk meminumnya, nanti kamu mati, kata sang majikan memperingatkan Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, ketika majikannya pergi, kendi kecil tersebut juga ikut dibawa serta. Setelah hari menjelang siang, Abu Nawas pun disuruh istirahat sebentar. Akan tetapi ia sama sekali tidak diberi makan, bahkan air putih pun tidak dikasih. Pantesan banyak yang tidak betah kerja di sini, pikir Abu Nawas. Sore harinya Abu Nawas pun pamit pulang dan meminta upah kepada majikannya. Ini upahmu untuk hari ini, kata majikan sembari memberikan uangnya. Upahnya kenapa sedikit sekali? Ini tidak sebanding dengan pekerjaannya, protes Abu Nawas. Kalau kamu tidak mau, kamu boleh berhenti kerja di sini, jawab majikannya enteng. Yah, karena saat itu Abu Nawas lagi butuh pekerjaan, meskipun upahnya sangat sedikit, terpaksa ia jalani. Hari kedua pun Abu Nawas kembali berangkat bekerja. Seperti biasa, ia merapikan baju-baju dagangan majikannya.
Setelah waktu siang tiba, majikannya masih belum juga datang ke toko. Padahal ini sudah waktunya Abu Nawas untuk istirahat sebentar. Rasa lapar pun mulai menghinggap. Ia ingin keluar makan di warung, tapi ia takut ada maling yang masuk ke tokonya. Kemudian tanpa sengaja, Abu Nawas melihat kendi kecil di atas meja majikannya. Rupanya kemarin sang majikan lupa membawa pulang kendi tersebut. Karena penasaran, Abu Nawas lalu membukanya. Dan ternyata kendi itu berisi madu yang manis dan lezat. Seketika muncul ide jahil Abu Nawas untuk mengerjai majikannya yang super pelit tersebut. Aku sudah sangat lapar, tapi majikan tidak pengertian, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menjual salah satu baju dagangan di tokonya untuk membeli roti. Lantas ia makan roti tersebut dicampur madu lezat yang ada dalam kendi kecil milik majikannya. Tidak tanggung-tanggung, Abu Nawas menghabiskan semua madu di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Akhirnya aku merasakan kenyang juga, kata Abu Nawas puas. Tidak lama kemudian sang majikan pun datang. Bukannya menyuruh Abu Nawas untuk istirahat sebentar, ia malah meneliti satu persatu baju dagangannya. Sang majikan pun tersadar kalau baju dagangannya kurang satu. Ia juga dikejutkan kendi madu miliknya sudah terbuka dalam keadaan kosong. Abu Nawas, apa yang telah terjadi? Kenapa bajunya kurang satu dan kendi madunya juga kosong? Tanya sang majikan geram. Maaf tuan, tadi ada yang mencuri pakaian. Lalu karena aku takut dimarahi tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun di dalam kendi itu, jawab Abu Nawas polos. Sontak saja jawaban Abu Nawas itu membuat majikannya semakin geram. Sedangkan Abu Nawas langsung meninggalkan toko tersebut dan tidak mau bekerja lagi di tempat itu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.